Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ijma dan qiyas. Islam sebagai agama yang sempurna, suatu realitas akan kebenaran Islam sebagai ajaran yang dapat diterima sepanjang zaman dan di tempat manapun juga. Fenomena ini ada boleh jadi karena Islam memiliki karakter yang menarik, yaitu orisinil, konsepsi, dan kondisional dalam aplikasi. Hal ini dapat dilihat dalam sumber hukum Islam, yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ijma dan qiyas, melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang Al-Quran dan hadis. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ijma. Ijma merupakan kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai hukum suatu peristiwa. Mujtahid itu adalah orang-orang yang berijtihad. Syarat diakuinya ijma sebagai sumber hukum harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketika terjadi suatu peristiwa harus ada beberapa mujtahid. Semua mujtahid mengakui hukum syara yang telah mereka putuskan tanpa memandang bangsa dan golongan. Yang kedua yaitu kesepakatan hendaknya diutarakan oleh mujtahid secara tegas, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Yang selanjutnya yaitu kesepakatan harus merupakan hasil keputusan yang bulat dari semua mujtahid. Contoh ijma yaitu pada masa sahabat, antara lain pengodifikasian Al-Quran, pengharaman riba, batalnya nikah antara muslimah dan laki-laki non-muslim, haramnya lemak babi, dan lain sebagainya. Dasar hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Pengertian qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah menyamakan. Qiyas menurut istilah ialah menyamakan sesuatu perkara yang belum ada hukumnya dan disamakan dengan sesuatu yang sudah ada hukumnya. Atau juga bisa diartikan menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada teksnya di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi mempunyai alasan ilat yang sama. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama, peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas atau makis alaih. Yang kedua, peristiwa baru yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nas atau makis. Yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh nas. Yang keempat, ilat, yaitu kesesuaian antara alasan yang terdapat di dalam hukum asal dan alasan yang terdapat dalam peristiwa baru. Contoh qiyas dalam surah Al-Maidah ayat ke-90. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.
Quran surah Al-Maidah ayat ke-90. Perlu diperhatikan, di situ ada peristiwa yang sudah ada ketentuan hukumnya dalam nas atau makis alaih, yaitu meminum minuman keras atau khamar. Sedangkan peristiwa baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nas atau disebut dengan makis, yaitu seperti tuak, bir, whisky, brandy, dan lain sebagainya. Sedangkan hukum asalnya yaitu haram karena ada ilatnya itu alasannya karena sama-sama memabukkan. Berarti minuman keras seperti tuak, bir, whisky, brandy dikiaskan dengan khamar karena memiliki ilat atau alasan yang sama, yaitu memabukkan. Hukumnya yaitu haram. Ada beberapa contoh yang lain seperti haramnya merusak harta anak yatim dikiaskan dengan larangan memakan harta anak yatim sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-10. Ini merupakan kias yang seimbang atau kias musawi. Ada juga yaitu haramnya memukul orang tua dikiaskan dengan larangan berkata sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-23. Ini merupakan kias lebih tinggi yaitu kias aulawi dan lain sebagainya. Terima kasih, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.